Ayo dong, Pak Menteri Tenaga Kerja, kerahkan pengawas-pengawas tenaga kerja Anda untuk mengawasi rumah-rumah sakit khususnya di swasta untuk mengembalikan aturan itu agar perawat-perawat itu digaji menggunakan mekanisme struktur skala upah. Jangan biarkan perawat-perawat itu digaji dengan di bawah UMP. Perawat adalah garda terdepan pelayanan kesehatan. Namun ironisnya, banyak dari mereka masih menerima upah di bawah minimum provinsi. Padahal, tanggung jawab perawat bukan hanya mendampingi pasien, tetapi juga menjaga kualitas hidup masyarakat. Ketimpangan ini membuat profesi mulia ini seakan kurang dihargai secara layak. PPNI terus memperjuangkan kesejahteraan perawat agar skala upah sesuai dengan kompetensi, resiko kerja, dan tanggung jawab yang diemban. Karena kesejahteraannya perawat adalah kunci dari pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berikut statement dari Ketua DPP Bidang Kesejahteraan PPNI mengenai status dari struktur skala upah yang telah lama disampaikan kepada pemerintah. Pak, boleh diceritakan perjalanan terbentuknya pedoman struktur skala upah? Ya, jadi struktur dan skala upah PPNI ini dibuat tentu berdasarkan dari perintah regulasi Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga dari Permenaker 1/2017 itu sendiri terkait dengan struktur dan skala upah. Nah, itu perintah dari konstitusi atau undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, yang kedua, bahwa susu ini dibuat dari latar belakang kondisi anggota dari survei PPNI pada tahun 2022. Itu kondisi kita 68% perawat di Indonesia masih di bawah upah minimum provinsi. Nah, kalau mengacu kepada Munas terakhir yang ada di Bali, itu kan rekomendasinya adalah perawat itu harus digaji dengan upah minimum provinsi. Tetapi kami melihat itu tidak sejalan dengan undang-undang yang ada. Kalau sesuai undang-undang, maka perawat itu tidak boleh digaji dengan UMP. UMP itu untuk yang pengalaman minimal 1 tahun, dan itu lajang. Tapi kalau sudah 2 tahun, maka wajib digaji dengan prinsip keadilan, yaitu dengan struktur dan skala upah. Jadi struktur skala upah itu dibuat sebetulnya dalam rangka menjalankan perintah atau amanat konstitusi di negara Republik Indonesia itu sendiri, dan juga ke bawahnya tentu merespon dari survei tahun 2022 yang dilakukan oleh PPNI. Boleh diceritakan tentang proses perjalanan sampai terbentuknya buku pedoman struktur skala upah ini, Pak? Ya, jadi susu itu dibuat sebetulnya ada di tingkat Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya pada posisi instansi pemberi kerja. Ada pemberi kerja, ada penerima kerja. Itu seharusnya di level tingkat basis gitu. Nah, kemudian PPNI berinisiasi atas dasar survei pendapatan dari anggota se-Indonesia, didapatilah 68%, ternyata perawat kita 68% di bawah UMP. Nah, kemudian kita berikhtiar membuat struktur dan skala upah. Ini sesuatu yang tidak mudah. Artinya PPNI mengawali suatu pedoman ini tentu konsultasi kepada pakar-pakar yang pernah membuat struktur dan skala upah, dan juga dari Kementerian Tenaga Kerja itu sendiri kita berkonsultasi juga. Nah, perjalanan itu juga diperkuat dengan pengalaman Pak Ketua Umum periode sebelum saya bidang kesejahteraannya itu juga didukung dari Fakultas Ekonomi UI. Jadi Pak Ketua Umum pernah merilis 3 kali upah minimum provinsi. Ternyata sama hasilnya dengan metode pengupahan struktur skala upah. Itu ternyata perawat vokasi, nurse, dan spesialis itu memiliki satu
sistem pengupahan yang berbeda-beda, tetapi menguatkan dari pendapat Fakultas Ekonomi UI dan Pak Ketua Umum waktu itu 3 kali upah minimum provinsi. Ternyata sejalan hasilnya bahwa Susu itu juga menegaskan perawat itu digaji 3 kali upah minimum provinsi. Nah, kemudian selesai menjadi sebuah buku pedoman, kita serahkan kepada Wakil Menteri Tenaga Kerja dan juga kepada pihak-pihak terkait, termasuk Bu Menteri Tenaga Kerja, pada saat itu Bu Ida Fauzia, dan ke Kemenkes juga, DPR juga demikian. Baik, dan untuk proses atau statusnya Pak, buku pedoman struktur skala upah ini sampai mana Pak penyelesaiannya? Ya, jadi buku pedoman Susu ini sudah jadi dan diserahkan kepada pihak Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, DPR, dan juga sudah diketahui oleh media-media nasional pada saat TOT di salah satu hotel di Jakarta. Pada saat itu diterima langsung oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja. Artinya pihak pemerintah mendukung adanya struktur dan skala upah. Dalam perjalanannya tentu kami berharap bahwa Susu ini juga bukan hanya sebatas setelah dibuat ada aturannya baik undang-undang maupun PP maupun Permenaker, tetapi tidak ada implementasi di bawah. Nah, ini harapan kami dari PPNI, terutama dari bidang kesejahteraan. Ayo dong Pak Menteri Tenaga Kerja, kerahkan pengawas-pengawas tenaga kerja Anda untuk mengawasi rumah-rumah sakit khususnya di swasta untuk mengembalikan aturan itu agar perawat-perawat itu digaji menggunakan mekanisme struktur skala upah. Jangan biarkan perawat-perawat itu digaji dengan di bawah UMP. Data itu jelas, 68% kami memiliki data, dan juga jangan sampai kemudian hari ini sudah tahun 2025 bahwa perawat adalah berdiri di garis depan terbanyak profesi kesehatan di Indonesia. Jangan sampai tidak mendapatkan keadilan dalam kesejahteraan, sementara regulasi mengatur dengan tegas 2 tahun minimal bekerja di layanan kesehatan, maka pemberi kerja wajib memberlakukan struktur dan skala upah ini. Jadi saya kira pengawas tenaga kerja diharapkan dapat turun ke bawah untuk bagaimana kemudian melakukan evaluasi pengawasan di rumah-rumah sakit swasta dan di klinik-klinik yang ada di Indonesia. Saya kira demikian.